Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayat asaka rabbuka maqama mahmuda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, puji syukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah yang telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat yang terbesar, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat itu semua para jamaah sekalian bisa hadir di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti kajian super sering, insyaallah mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam terutama selalu tercurahkan kepada guru kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan
keliling penuh dengan keberkahan, yaitu Bapak Ustadz Nusri Abdul Aziz. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan panjang umur. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Nurul Salim, Bapak Ustadz Kiai Haji Asep Saifullah MA. Yang saya hormati Bapak Ustadz Syarifuddin SAG. Yang saya hormati Bapak Ustadz Muhammad Nur. Saya baru lihat karena saya juga emang baru ketemu di subuh suling ini. Lalu dari sini saya nggak ketemu, dia juga nggak ketemu. Yang saya hormati ya orang tua kita, ya Bapak Haji Tarzi yang selalu memberi support kepada saya. Mau ikut nggak? Katanya suling di anu. Waduh, saya kerja repot. Jadi mohon maaf kepada seluruh jamaah suling. Saya belum bisa aktif, belum bisa istiqomah karena kebetulan dengan kerjaan saya. Ya, kalau biarin saya bilang kata cinta dunia juga. Mau kita adanya dunia duluan, akhirat belakangan. Ya, begitu kira-kira. Yang saya hormati seluruh jamaah, mohon maaf tidak sebutkan satu persatu, bapak-bapak, para haji, ibu-ibu yang ada di belakang. Ya, mudah-mudahan pada pagi hari ini, pada subuh ini kita selalu mendapatkan syafaat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang berbahagia, suatu kebesaran buat kami ya, suatu hidayah, suatu rahmat ya, yang beberapa kalinya sering di sini ya, mudah-mudahan ya pemimpin kita selalu dipelihara kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar super suling ini beliau jalankan sampai akhir hayatnya. Mudah-mudahan jamaahnya semakin banyak. Dan saya juga atas nama keluarga besar Nusra Hati mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila nanti ada jamuan-jamuan ya, segera sarapan pagi ada ya, tidak bisa memuaskan para hati jamaah sekalian. Oleh karena itu saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan doakan pula ya kepada saya agar saya atau penerus daripada Haji Baihaqi almarhum, semoga saya sebagai adiknya ya, ada Lukman juga, ada anak juga Budi, agar selalu bisa ikut bahkan bisa istiqomah di dalam melaksanakan super suling ini. Amin ya rabbal alamin, insyaallah ya. Cukup dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sisa berkasihan dan kita bersyukur salah satunya berita Ibu Yasir Muhammad sesuai dengan Sunni Anda. Kita sambut kiai kita dengan baca salawat. Amin. Tolong Pak Andi tuntun beliau, guru beliau duduk bersama dengan guru beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, wa ba'da tahiyyat. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yaqulun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah.
Alhamdulillah bersyukur kepada Allah di kesempatan subuh hari ini Allah kembali bersamakan kita. Allah hadirkan kita di majlis. Insya Allah majlis ini mendapat Allah sebagai majlis nasir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kenikmatan juga dalam majlis nasir ini menjadi asbab Allah ridha mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kemuliaan kita. Allah sehat afiatkan akhir batin kita. Allah berkahi sisa usia kita dan Allah memberkati semua urusan dunia kita. Allah hadiahkan kita semua di sini di dunia sempurna. Allah hadiahkan kita di sana dalam syariat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan semoga tercurah di bawah Rasul kami dari Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in tabi'in insyaallah. Akhirnya salawat dan salam Allah kepada kita semua. Kita ikhlas dan istiqamah menghidupkan amal sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari karena dengan beramal yang sudah menjadi asbab nanti Allah memilih kita untuk bersamakan dengan sosok yang sangat terhidupkan dan perkembangannya yang sangat menjadi syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-asatidzatul kiram ma'isal hifadzahum al-asatidzah wa masyayikh para kiai Ustaz yang melakukan Allah dan berjaya di sendiri Imam Ismail, Ustaz Nur, Ustaz Syarifuddin, Ustaz Abdullah dan semua guru yang mulia DKM Musola Al-Latif, tercinta jemaah Subar, Syukurin, Majlis Al-Ikram, jemaah Musola Al-Latif. Alhamdulillah kesempatan ini mari kita hantarkan kami kita dengan kembali bersolat Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga Al-Fatihah kita senantiasa menembus alam bangsa mungkin yang ada di kubur kita. Hakul yakin semua kita saling bersaksi di antara kita yang sudah istiqamah menghidupkan sumber sulit al-istiqamah ini. Catatan hadis dari Muhammad SAW yang mengatakan kalau kita sudah berada, kita sudah istiqamah, meski kita sudah berpulang ke hadirat Allah, amal kita dicatat Allah sampai hari kemudian. Maka kita bersaksi Haji Baihaqi, banyak sekali guru kita yang lain, sahabat-sahabat kita yang sudah berpulang. Ada Ustaz Islam, ada Pak Muhid, ada Muhammad Ibadah, Pak Haji Syahruddin, ada Muhammad Ade, ya. Banyak teman-teman yang sudah berpulang. Kalau sekiranya mereka masih ada di sana atau di sini, mereka akan bersama dengan kita. Aku yang Al-Fatihah kita ingin bersama baca semua yang turun dari Allah. Semoga Allah berikan turun Allah ini dari Allah dan kita mengkaji kitab ini terakhiri kebaikan kemanfaatan untuk Allah. Dari itu terang itu di suri Muhammad Rasulullah Syekh Allah Taala ta'ala bersyar dari kata dikir dan walidina wa awladina wa yahfazina wa jama'atina fi hadha masjid wa fi hadha masjid syukur billah wa lahum al-fatihah. Rabbana al-'ali rahimahullah ya jama'a muslimin bi sallallahu alaihi wasallam الذين عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Karena hari ini sekali guru kita semua menyampaikan kita, saya langsung saja mempercepat pembacaan kita menjadi rujukan sebagai Rasul kita. Kalau muslim rahimahullah taala wa nafa'ana bi wa fi ulumi fid-darin. Wal maqalatul rabi'ah, maqalah yang keempat pada bab yang kelima ini ada maqalah keempat. An-Nabi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, adalah kaum sahabat, bagian dari athar kaum sahabat. Al-Qulubatu khamsun was-siratu lana khamsun. Dikatakan al-Qulubat kegelapan itu ada 5 dan cahayanya yang menerangi gelap itu juga ada 5. Sifat dan kesifatannya. Yang pertama, pembutuhnya zulmatun wasirajul
cinta terhadap dunia itu pangkal semua bentuk keburukan. Keadaan buruknya kita, tidak menikmatinya hidup kita, tidak tersampaikannya hajat kebutuhan keperluan kita, tidak ada kenikmatannya dalam hidup kita. Cek, jangan-jangan terlalu cinta kita dengan dunia. Ini disampaikan oleh Hasan Al-Basri sebagaimana terkutipkan oleh Imam Al-Ghazali. Wa kama anna hubbaha ra'su kulli khati'atin fa badduha ra'su kulli hasanatin. Ya, sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, sebagaimana cinta dunia itu adalah pangkal semua keburukan, maka membencinya, benci terhadap dunia adalah pangkal segala kebaikan. Porsi dunia, porsi akhirat tentu kita sudah punya pola dan manajemennya. Kita tanam padi, insya Allah rumput akan ada serta di samping jalannya. Tapi kita tanam rumput, tidak mungkin tumbuh tadi. Fokus dengan akhirat, Allah, dunia turut serta dengan kita. Saya lanjut lagi. Wattanmudul matul wasiraju lahu at-taqwa. Dosa itu juga adalah sebuah kegelapan dan cahayanya adalah taubat. Orang ketika tenggelam dalam dosa, sebenarnya saat itu dia sedang berada dalam sebuah kegelapan. Agar terang kembali bercahaya langkah hidupnya, tidak lain dan tidak bukan lakukan ketaubatan. Pertobatan itu membuka segala hal yang menjadi terang. Apa istilahnya? Menusuk. Masa depan suram, masa depan gelap. Gelapnya masa depan kita jangan-jangan ya, karena teramat banyak kumpulan investasi deposit dosa-dosa yang belum dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar menjadi terang jalan kita, masa depan kita benar-benar cerah, taubat dengan taubat yang serius, insya Allah. Yang kedua, yang ketiga, wal qabru dhulmatun wa sirajun lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kubur itu adalah sebuah kegelapan dan cahayanya kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada beberapa kawan-kawan ya, saat kami menggelar kajian malam Jumat di kampung kami itu, datang Ustaz, antara kalimat istighfar dengan sholawat, amalan mana yang lebih utama untuk kita kedepankan? Antara sholat dengan sholawat, mana yang lebih didahulukan? Dalam hal ini paketnya kita baca kuburan, karena bagaimanapun pasti kita akan berada di sana. Suka tidak suka, semua yang bernyawa akan berada di satu tempat yang namanya kubur. Di sana gelap luar biasa, secara fisik juga iya. Atas, bawah, kanan, kiri, tanah gelap. Yang menjadikan cahaya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tafsir tauhid rububiyah ilahiyah dengan tauhid nubuwah wa rasulillah adalah satu paket. Antum kotor, aktivitas seharian, perlu yang namanya pencucian, pembersihan, mandi. Mandi sudah, tapi maaf, tidak dengan satu paket. Dia tidak sampoan, dia tidak bersabunan, dia juga tidak kembali mengenakan anduk dan pakaian, maka rasanya tetap tidak menjadi sempurna. Atau dia hanya sabunan, tidak dibasahi dengan air, dia hanya harus mengenakan pakaian, berganti baju, tetap tidak akan pernah nyaman. Maka wallah, sholat dan sholat satu paket, istighfar dengan sholat satu paket. Ibarat dia menghadap Allah yang sudah banyak kotor dan kotor dan kotor, tidak melewati
mandi lebih dahulu, tidak melewati mengenakan pakaian kembali dengan sebelumnya pembersihan yang sempurna dilakukan, maka begitulah seharusnya kita. Maka baiknya tidak boleh kita pecah. Lebih utama sholawat ketimbang sholat, salah. Lebih utama sholat tanpa sholawat juga salah. Satu pakai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasanya teramat banyak ya kotoran kita yang menempel di tubuh kita yang harus kita bersihkan. Dengan apa? Salat. As-salat baina as-salat kafarat. Hadis Nabi Muhammad SAW. Dari satu salat dengan salat yang lain itu ada rontoknya, ada pengkafarnya. Salat. Ya. Untuk kemudian memantaskan ulang kita menghadap Allah, rasanya kita pun harus menggenapkan dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Satu di antaranya adalah sholawat. Ya. Tapi sholawat adalah bagian dari yang lain dari menghidupkan sunnah Rasul. Kenapa ada yang wajib dan harus ada yang sunnah? Sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Dalam amal sosial, ghairu maqda ada yang wajib, ada yang sunnah. Dalam hal kita berangkat haji, ada yang wajib haji, ada yang sunnah, umrah. Maka maaf, kalau antum hanya konsen dengan sholawat saja, tidak dengan membangun amal yang wajib, rasanya pun semua kaidah-kaidah dalam fikih, usul fiqh mengatakan terkoreksi keberislaman antum. Rukun Islam apa yang pertama? Syahadat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, zakat, puasa, haji. Lengkap ini paket arkanul Islam. Maka kami pun jawab, ya tidak bisa lah antum membelah antara sholat dengan sholawat. Antum membelah antara istighfar dengan sholawat. Satu paket. Baik kata orang kita berikutnya. Wal akhiratu dzulmatun wa sirajul amal salih. Akhirat setelah kubur kita akan masuk alam akhirat. Kita berada di alam yang kedua. Alam ruh sudah selesai, alam ketiga. Alam ruh sudah selesai, alam rahim sudah selesai, alam dunia saat ini kita, alam kubur, alam keempat, alam berikutnya alam akhirat dengan rangkaian-rangkaian yang sungguh seluruhnya menjadi gelap buat kita. Apa cahayanya? Al-amalus saleh. Maka membangun kebaikan, kesolehan sosial, kesalehan kebersamaan kita menjadi penerang cahaya menuju nanti surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wasiratu zulmatun wasiratu lahu al-yaqin. Sirat ya, jembat itu adalah sebuah kegelapan dan cahayanya adalah keyakinan. Yakin ay makna wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yakin. Artinya apa? Suka tidak suka kita memang harus berdiri tegak di atas garis jalan Allah dan Rasulnya. Itu akan menjadikan semua kita bisa melewati sirat dan akhirnya gerbang surga itu terbuka dan kita berada di dalamnya insya Allah. Doa ini adalah doa Nabi kita Muhammad SAW, direkomendasi oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau mengutipkan hadis Nabi riwayat At-Tabarani. Saya bacakan dan semua bisa diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ika. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ika. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguh hamba memohon kepadamu nafsan mutmainnah, nafsu yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terjemah tafsir terbaik dari ayat itu adalah doa ini. Wa tarda tu'minu bi liqa'ika, yang dia yakin akan perjumpaan Allah. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah
qadaiyah maknanya adalah wa tardo bi qadaika. Dia ridho dengan apapun yang ditetapkan oleh Allah. Akhirnya wa taqna'u, kita menerima tentang semua pemberian Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ini dibaca habis sholat, ya. Ini yang mengijazahkan Imam Nawawi Al-Bantan yang menulis kitab ini. Langsung tembus kepada guru-gurunya, tembus kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam hal kelak nanti saat kita pulang. Insyaallah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Kita masuk sebagai hamba Allah dan dicatat sebagai penghuni surga dari Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita dengarkan parade dakwah dari para guru-guru kita yang mulia, dimulai dari guru kita yang paling senior, yang jam terbangnya udah kemana tahu kemana-mana ya. Bersama guru kita yang kita rindukan, Kiai Mardani Ismail. Fa ilaihi falyatafaddal mashkura. Shallu ala nabi. Allah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak masuk. Boleh nolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk sebulan. Tadi guru kita berbicara masalah paket, emang lagi zaman paket sudah. Ada yang nanya, Ustaz, apa sholat duluan, sholat baru istighfar? Itu sepaket Pak. Yang sholat baru sholat, itu istighfar pasti. Cuma saya mau tanya Bapak, kalau buatan mayit itu yang duluan kaki apa kepala? Pak, pernah dulu itu yang jalan kakinya apa? Nah, nyungsang emang sepaket Pak. Mau pala duluan kaki ikut, mau kaki duluan pala, mangkungnya pala duluan. Mau sholat ya sholat, istighfar ya sholat. Insya Allah semuanya amin ya rabbal alamin. Kita infak ya berkah semuanya. Sekarang menurun Pak, sekarang meningkat gitu. Pergi ke pasar membeli obat. Pergi ke pasar membeli obat. Rasanya obat pahit sekali. Yang jawab saya dengan salam saya yang semangat, saya doain bisa pergi haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua BKM Musyawarah Al-Latif Bapak Ustaz Husul beserta keluarga besarnya, akhirnya guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muslim Hadis
Akhirnya billah guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Mardani Ismail. Akhirnya billah guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Asad Saifullah. Akhirnya billah guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Syarifudin. Dan segenap hadirin hadirat sekalian, yang mohon maaf saya nggak sebutkan satu persatu, namun di dalam memutarkan cinta, tawadhu dan mahabbah saya kepada hadirin hadirat sekalian. Tadi sudah kita dengar nasihat dari guru-guru kita, yang saya yakin bila kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari pasti itu akan bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Memang kullu syai'in hikmah wa kullu hikmatin syai'un. Setiap sesuatu itu pasti ada hikmahnya, dan hikmah itu maka kita ambil sesuatunya. Tadi kita kelas subuh berjamaah Al-Fakir, ingat ini imam baca surat An-Naml. An-Naml artinya semut. Jadi menceritakan bagaimana Nabi Sulaiman itu belajar rasa syukur kepada semut ternyata. Tadi saya dengar imam baca surat An-Naml. Di antaranya fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Jadi rupanya itu Nabi Sulaiman ketika memimpin para tentaranya menuju Ratu Sabah, semut berhabis. Itu semut rupanya mendengar Nabi Sulaiman dengan pasukan bala tentaranya ngomong kolat ya kolat lamlatun. Berarti karena lamlat ada tamar bukan, berarti semutnya perempuan, bukan laki-laki ya semutnya. Karena kolat lamlatun. Berarti ratu semut ngomong kepada rakyatnya, apa yang diomongin pada masuk no. Nabi Sulaiman dan mulai makan pakai injek, maksudnya begitu. Ini Nabi Sulaiman sambil memimpin pasukan ngelihat semut baru masuk lubang masing-masing, bingung, senyum, sama dia senyum Nabi Sulaiman. Dohikan dan dia tertawa bangga. Semua ternyata bisa mengatur ratunya, dan itu rapi sekali barisannya, nggak jorok-jorokan, udah rapi. Di situ banyak Nabi Sulaiman belajar ilmu bersyukur kepada semua. Sampai dia berdoa, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, ya Allah, ya Tuhanku, auzi'ni, ajarin dong saya ini. Jadi tadi hari belajar dari semua an ashkura ni'mataka allati, punya rasa syukur. Jadi rasa syukur itu luar biasa. Makanya ada orang alim bisa masuk surga karena ilmunya, orang alim bisa masuk neraka juga gara-gara ilmunya. Tergantung syukur nggak syukurnya. Orang kaya bisa masuk surga karena hartanya, orang kaya bisa masuk neraka juga gara-gara hartanya. Tergantung syukur nggak syukurnya. Pejabat bisa masuk surga karena jabatannya, dan pejabat bisa masuk neraka juga gara-gara jabatannya. Tergantung syukur enggak syukurnya. Kembali kepada Nabi Sulaiman, diminta diajarin Allah ya Allah bersyukur, kok semua bisa bersyukur. Masa saya manusia
nggak bisa bersyukur. Kan ada waktu qasidah tuh, sayang, sungguh sayang bila orang kaya tak sembahyang. Sayang, sungguh sayang orang kaya tak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia tetap sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia tetap sembahyang. Rasa syukur yang harus kita penuhi dalam kehidupan ini. Wa a'mal sholihan fardhu, dan kita ya Allah mempunyai amalan soleh fardhu yang Allah ridho. Kemudian doa adhilni ya Allah, masukkanlah aku dirahmatika dengan rahmatmu di barikas sholihin, dalam golongan hamba-hamba Allah yang soleh. Dan sekian burung pipit. Ya, banyak guru. Jadi sekian saya dan Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muhammad Nur. Mudah-mudahan beliau istiqomah. Kemudian kita saya booking beliau hari ini biar besok ada di Cipete. Emang dulu impen menggantinya di seluruh salah saya juga dulu-dulunya untuk bisa kita simak. Ini senior baru nih berbunyi ikutnya saya ngobrol ngomong barang ya. Ini ada hubungan waktu dipersilakan. 7 menit Ustaz. Amin ya Rabbi ya Sayyid. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya sahabat DKM Musalatin Mukhtar Muhammad Ustaz Muhammad Hussein, yang semati guru kita Kiai Mufti Haji Kiai Saiful Hidayat Ustaz Emru Sarjana Agama, Kiai Madani Ismail, semua orang tua kami, semua jamaah yang disolih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah siap nih, ya. Alhamdulillah. Tadi Kiai kita membahas tentang paket. Kalau saya cek kode, cepat lagi mah, tidak berhasil. Ya, cara orang doa, ya. Jadi kalau kita mau berdoa kepada Allah, jangankan kita kepada Allah, cewek ya, cewek dari pakai ya. Caranya gimana? Kita kayak kita sendiri gitu. Kita butuh sama orang nih. Kita mau butuh sama orang mau pinjam duit. Ya, cari waktu satu tanggal muda. Caranya itu. Kedua, waktunya terang bulan habis bisa. Cara, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Haji mungkin muda ya. Tuh, kita aman dulu. Kita aman dulu gitu ya. Pas masuk ke rumahnya, rumah bikin gedein bayar mana dia? Ini cakep banget, rumahnya bersih banget pagi ini. Bu Haji kemana? Lagi keluar, pagi enak banget katanya. Bu Haji, Pak Haji, mana-mana enak udah ada pikirannya. Kata Pak Haji, alhamdulillah gitu. Baru ada pikirannya. Bahasa enak gitu ya. Akhirnya duduk tuh, salaman dulu. Pak Haji ngomong-ngomong, saya pengen duit 5 juta ya, ada. Udah dari aman dulu, udah diangkat-angkat nanti ada apa itu ya. Luar biasa, nanti bulan depan saya balikin lagi duitnya. Siap, katanya luar biasa. Dapat 5 juta, pulang bulan depan dapat lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah berpulang yang baik, alhamdulillah udah ada. Bawanya martabak 2 box, sate 25 tusuk. Ya dikasih diberikan ya, 4 bulan, baru 7 laku dan nanya lagi. Kapan minjem lagi? Iya begitu caranya tuh. Cara minjem duit aja ada caranya, cara doa kepada Allah begitu. Ya kita puji dengan kalimat-kalimat terbaik dalam artian ya Allah ya Rabbana, supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu. Yang kita berwudu kata kayak tadi, bersolawat, berdoa pada tujuannya apa? Mudah-mudahan doa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak diharapkan hari ini kehadiran kita mudah-mudahan
martabak. Baik doa juga sempurnakan berdoa dengan doa dan nanti kita musyawarah salam-salaman lalu kita isyraq dan kemudian sarapan. Bagi musyawarah silakan, bagi asal silakan. Ada dua tempat, maka ada pemilik asalnya. Selesai dulu, waktu dipersilakan. Semua Muhammad. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah para tuan guru yang dimuliakan, mari kita tutup acara ini dengan doa. Kita berdoa kepada Allah. Semoga apa-apa segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus Ashabul Himma, Haji Asep dan istri yang baru saja menunaikan ibadah haji, semoga dijaga kemakmurannya dan diberikan kemudahan dalam segala urusan semua kita diberkati wa karamati wal muti suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Ya Allah, sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, ampunilah ya Allah seluruh dosa-dosa kami dari akhir balik hingga saat ini sampai kami wafat. Terang-terangan apa yang kami sembunyikan ya Allah, dosa mata melihat yang tidak pantas, dosa telinga mendengar yang tidak bermanfaat, dosa mulut berkata kasar, dosa tiba fitnah, dosa tangan menyentuh yang bukan hak, menyentuh yang bukan hak, dosa kaki melangkah ke tempat yang Engkau tidak ridho ya Allah, dosa kemaluanmu di antara kami pernah berzina ya Allah, dosa hati yang selalu berkeluh kesah dalam hidup. Ampuni ya Allah seluruh dosa kami ya Allah. Ampuni seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, kakak adik kami, mantu mertua kami, anak cucu keturunan kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah. Almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, almarhum Kiai Haji Khalil Qudus, almarhum Kiai Haji Husin, almarhum guru kami ya Allah. Seluruh dosa ya Allah, sahabat-sahabat kami, dakwah kami ya Allah. Almarhum Haji Baihaqi bin Haji Marjuki, almarhum Haji Marjuki ya Allah, almarhum Ibu Ustaz Haji Badaya. Seluruh dosa ya Allah, jamaah musholah al-ladin, seluruh dosa ya Allah, subuh berkah subuh keliling nasi ya Allah, seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat ya Allah. Ya Rabbana, jadikan tahun ini ya Allah 1445 Hijriah lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu ya Allah. Lebih kuat akidah kami, lebih khusyuk ibadah kami, lebih mulia akhlak kami, lebih istiqomah kami dalam dakwah, sungguh berkah sungguh keliling ya Allah. Lebih berkah rezeki kami, rumah tangga kami, kampung kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, beri kepada kami sebuah kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Beri kasih sayang-Mu di detik-detik kematian kami ya Allah. Mudahkan bagi kami semua ada bisa sakaratul maut. Wafatkan semua kami dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Ketika ruh ini berpisah dengan jasad kami ya Allah, mudahkan lisan kami melafazkan kalimat tauhid la ilaha
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, selamatkan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah, saudara-saudara kami yang terzalimi di Palestina, di Suriah, di seluruh belahan dunia ini. Ya Allah, bahagiakan semua kami dengan ridha-Mu dan surga-Mu. Jauhi kami semua ya Allah dari murka-Mu dan neraka-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an